Dan itu tidak bisa dibilang qada. Itu gak bisa dibilang takdir Allah, karena itu sebenarnya adalah pilihannya dia. Nah, maka mengucapkan sesuatu ini adalah takdir, atau ini adalah qada, atau ini adalah kadarnya Allah, itu memang perlu kebijaksanaan. Makanya doa orang-orang zaman dulu selalu begini, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah, kesabaran untuk menerima yang tidak bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Karena yang banyak terjadi adalah orang gak bisa beda, ini mana nih, ini bisa kita ubah atau ini yang gak bisa kita ubah. Itu masalahnya tuh. Nah, jadi di dunia ini aku sepakat bahwa pelajarannya adalah membedakan mana takdir atau bukan. Dan itu akan selalu jadi ongoing proses. Pasti. Dan itu yang membuat akhirnya, ya tadi kalau Mas bilang ya, aku memang tersentil dari dulu, dan aku merasa memang semua problem di Indonesia, aku yakin itu pasti karena guru-gurunya belum memberikan pemahaman secara sempurna. Jangankan di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia tentang pemahaman tentang takdir misalnya. Makanya sekarang kalau kita lihat agama digunakan untuk apa? Untuk meninabobokan orang. Cuma jadi bius kan. Makanya kan Karl Marx bilang gitu, religion is opium of the people. Gimana caranya lu bisa buat orang merasa nyaman padahal dia lagi ditindas? Pakailah agama. Maka kemudian kita juga kasih tahu pada orang pada saat ini, mungkin orang lebih banyak nggak mau dengar, apalagi pemerintah nih, gitu kan ya. Kita kasih tahu pada mereka, tidak ada sabar dalam kezoliman ya. Sabar itu dalam perkara qada takdir, tapi tidak ada kesabaran dalam kezoliman. Jadi kalau ada orang dizolimi terus bilang sabar, itu artinya dia bodoh. Orang bodoh itu perlu ilmu. Nah, ulama itu ngasih ilmu. Kan ulama orang punya ilmu. Ada orang datang ke aku, bayangin Mas, pasangannya itu terkumpul seluruh kejelekan sama dia. Germo, narkoba, KDRT, you name it, semua ada di dia tuh. Tapi ketika aku bilang, kenapa kamu gak cerai? Kenapa kamu masih tetap bertahan? Yang kamu cari apa sih sebenarnya? Dia bilang, aku berusaha menerima takdir Allah. Bumi gonjang-ganjing ini kan. Aku bilang, bagian mana yang kamu pikir itu adalah takdirnya Allah? Itu kan adalah man-made musibah. Kamu yang buat musibah itu sendiri sebenarnya. Nah, itulah pentingnya kita ngobrol sama orang, ngobrol sama guru dan segala macam. Ini takdir atau bukan sih? Nah, nanti gurunya akan kasih tahu, ini kayaknya masih bisa deh. Kalau ini, ya ini kayaknya udah gak bisa. Nah, di titik itu tuh, takdir itu bermain. Semoga umat muslim di Indonesia dikasih lebih banyak kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan, tapi kadang-kadang gak datang dari dia, tapi sumber untuk bertanya. Iya, benar. Semakin banyak orang yang bisa ditanya, jangan ChatGPT aja Anda. ChatGPT Anda gak bisa membantu yang kayak gini-gini. Tapi ya, di balik pertanyaan seseorang kepada Mama Dedeh, itu ada keinginan